Jadi kalau bisa, kalau teman-teman makan nih di piring ada nasi, misalnya ada sayur, ada daging. Yang dimakan tuh sayurnya dulu ya teman-teman. Halo Shine Babes, perkenalkan nama aku Nyoman. Dan kali ini kita gak sendiri nih. Kita kali ini akan kedatangan salah satu dokter yang cukup sudah lama berkecimpung di dunia dengan kulit, rambut, terus juga kesehatan. Banyak banget deh yang memang kita bisa dapetin infonya dan ilmunya dari dokter kita satu ini. Kita coba untuk perkenalan singkat aja dengan biografinya, yaitu adalah Dr. Audrey Natalia yang memang sudah mempunyai experience 7 tahun di dunia skincare, terus skin barrier, kulit, kecantikan. Nah jadi tanpa berlama-lama, aku tahu nih udah banyak banget yang nungguin. Aku boleh langsung panggil Dr. Audrey Natalia. Halo dok. Halo pagi dok, gimana perjalanan dari tadi kalau nggak salah Jakarta Pusat ya? Iya, di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat terus ke Bogor ya? Seger banget ya hari udaranya seger ya? Ini sebenarnya udara seger kayak gini bagus buat kulit ya dok? Bagus banget. Kayak mungkin saran buat dokter juga biar lebih cantik lagi mungkin di Bogor aja tinggal. Karena emang polusi tuh salah satu faktor yang benar-benar memperburuk kayak gitu penuaan. Ibaratnya kita udah kena panas terus kena polusi ya dok ya? Itu dia, matahari kayak ada 2 lagi ya sekarang ya. Itu kalau di Bekasi 3 dok. Iya benar. Nah dok, kan aku tahu nih dokter udah 7 tahun lah ya. Aku bilangnya mungkin dokter ada di salah satu klinik kecantikan ya gitu ya. Jadi memang sudah fokusnya di dunia kesehatan kulit, terus nutrisi kulit, rambut, kuku dan segala macam. Nah, aku pengen tahu nih dok, kayak sebenarnya sih cukup banyak ya, karena kan memang tubuh kita ini kompleks banget gitu ya. Jadi nggak cuma satu vitamin ini aja tuh enggak. Makanya teman-teman juga pasti kalau minum vitamin kan multivitamin gitu ya. Karena badan kita tuh kebutuhannya banyak dan sebenarnya tiap orang agak beda-beda. Tapi overall memang sih kalau misalnya dilihat dari persentase itu kan 30% dari protein kita di badan ya itu ya kayak sekitar hampir 70% lah dari badan kita gitu ya. Itu kan sebenarnya isinya protein. Nah 30%-nya tuh sebenarnya kolagen. Oh kolagen? Iya, jadi buat teman-teman yang agak bingung kayak itu apaan sih kolagen tuh minuman gitu tuh sebenarnya bukan ya teman-teman. Kolagen tuh ada di badan kita. Kita dari lahir itu udah punya gitu. Dan kalau buat teman-teman yang udah usia 20 sampai 25-an ke atas gitu ya, selamat. Anda sudah mulai kehilangan kolagen sekitar 1-2% nih per tahunnya loh gitu. Berarti kita butuh asupan kolagen dari luar berarti? Sebetulnya iya gitu. Karena memang bukan cuma jumlahnya loh teman-teman yang berkurang itu 1-2% per tahun kan jumlah, tapi kualitas kolagennya juga berkurang. Oh jadi nggak cuma kadarnya tapi kualitasnya juga berkurang. Betul, padahal kolagen kan kita tahu sendiri ya manfaatnya itu banyak banget di badan. Sendi-sendi kita aja tuh buat kita bergerak sehari-hari gitu ya, itu butuh kolagen. Kalau misalnya kolagennya berkurang, kamu gerak aja udah ngilu-ngilu, jongkok gitu. Jongkok, berarti jongkok itu bukan karena kita kurang gerak aja, tapi emang bisa jadi kurang kolagen dong? Bisa jadi, karena mau gerak aja mager gitu loh kalau misalnya ngilu gitu kan sendi-sendinya. Oh berarti yang memang sendinya ngilu, terus badannya sering capek, pegel, mungkin bukan karena kalian emang banyak aktivitas, tapi ternyata memang kurang kolagen juga ya dok ya? Bisa, dan juga teman-teman yang kadang merasa skincare saya tuh udah mahal banget loh dok, treatment saya tuh udah mahal, belum lagi hair care gitu ya, belum lagi perawatan di salon tiap bulannya. Tapi kok yang nggak terlalu berasa lah ya gitu perubahannya, karena memang bahan ya kalau orang yang mau bangun rumah kan harus ada batu batanya gitu misalnya. Ini tuh batu batanya nggak ada gitu. Sementara ini kolagen ya kalau di kulit bayangan kamu ya itu benar sih, misalnya kayak rumah itu kan ada fondasinya. Nah kalau fondasinya aja makin berkurang 1-2% per tahun, kualitasnya jadi makin jelek, ambles lama-lama rumahnya. Dan itu yang bikin kerutan, bikin kulit jadi nggak elastis lagi. Karena temennya kolagen itu elastin.
Oh, temennya kolagen elastik. Kolagen itu kayak tiang-tiangnya nih, tiang pancang. Oh, tiang panjang ya. Ini mungkin teman-teman kayak kita harus tahu juga. Makanya kenapa dulu ada yang bilang cantik luar dalam ya dok ya. Betul. Jadi dari luar iya, dari dalam juga iya. Iya. Dari luar perawatan, dari dalam perawatan. Wajib banget. Wajib gitu. Jadi ibaratnya kita nggak cuma satu arah aja tapi dua arah ya. Gitu ya, dok. Oke, kebetulan nih dok kan kalau kita ngomongin kolagen. Nah, selain manfaatnya untuk tulang, sendi gitu kan ya, ada nggak sih manfaat-manfaat yang mungkin yang orang-orang banyak nggak tahu nih selain itu? Kayak misalnya orang-orang kan kayak kulit, terus cuman kayak rambut. Kayak tadi nih aku baru tahu lagi nih ternyata kolagen tuh buat tulang gitu kan ya. Nah, selain itu ada lagi nggak dok yang misalnya ada yang nggak tahu nih, yang orang awam jarang tahu? Oh, jadi yang banyak orang nggak tahu itu kolagen ada banyak tipenya loh. Gitu, ada kayak tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 dan mereka masing-masing itu punya fungsinya di badan kita. Jadi buat teman-teman yang misalnya kekurangan untuk sendi itu bisa beda lagi, kalau untuk otot beda lagi gitu. Jadi memang harus disesuaikan ya gitu sama keluhannya dan kadang kan misalnya asalnya yang penting beli aja gitu ya, yang penting saya beli aja suplemennya, padahal dosis itu berpengaruh banget loh gitu. Jadi kalau kamu mau untuk sendi itu beda banget. Misalnya kalau untuk sendi itu biasanya kita nyaranin jauh lebih tinggi ya gitu. Jadi kalau untuk sendi itu memang kalau dari pedoman, dari hasil penelitian itu rata-rata di 10.000. Bayangin tinggi banget kan, 10.000. Nah kalau misalnya teman-teman yang keluhannya di kulit gitu ya, itu sebenarnya bisa dari 2,5 sampai 10.000. Oke, 2,5 berarti 250 ya? Apa 2.500? 2.500 sampai si 10.000. 2.500 sampai 10.000 itu yang kandungan idealnya ya dok ya? Idealnya kalau dari penelitian. Nah itu berarti kalau misalnya kita konsumsi itu per 1 kali konsumsi berarti ya? Betul, jadi untuk per 1 kali konsumsi itu memang kalau dari penelitiannya mereka ngelakuinnya kayak gitu. Dan orang-orang yang ngelakuin ini secara rutin dan ini level penelitiannya udah meta analisis. Jadi kalau level-level tingkat gitu ya level, itu udah kayak level paling sultan, paling terpercaya pokoknya penelitiannya. Ini orang-orang yang diteliti pun orang yang udah berusia loh, jadi bukan sengajain anak muda aja nih 20 tahun gitu, enggak, justru yang udah usia yang diteliti dan dicek ternyata elastisitas kulitnya meningkat. Berarti kan elastin meningkat, kolagen meningkat dan juga hidrasi, dan ini penting banget. Yang seringkali orang mikirnya cantik itu putih, padahal warna kulitnya apapun asalkan bercahaya, asalkan glowing dan penuh dengan hidrasi, itu tuh penting banget. Hidrasi akan bikin kamu jadi bercahaya kulitnya. Kalau nggak terhidrasi pasti nggak bercahaya. Yang penting skin tone warnanya apa aja, kalau sehat pasti glowing lah ya. Pasti. Jadi teman-teman ini mungkin jadi aku pengen merubah standar kecantikan mungkin ya. Kayak orang-orang tuh yang penting kulitnya sehat, glowing, terus ya syukur-syukur dengan semuanya ini skin tone-nya meningkat, warnanya jadi agak lebih cerah gitu. Kalau untuk mencerahkan itu sebenarnya tuh orang pasti akan terlihat lebih cerah kalau terhidrasi. Gitu. Jadi memang boleh bukan itu, tapi secara tidak langsung. Pelan-pelan lah ya. Pasti kayak gitu. Karena pasti meningkat nih hidrasinya asalkan rutin ya konsumsinya. Karena memang di penelitian pun itu rutin konsumsi tiap hari. Gitu. Berarti memang teman-teman nggak boleh bolong-bolong ya, apalagi kalau misalnya mau kayak minum vitamin, terus mau juga perawatan yang secara dari dalam gitu ya. Nah kalau bisa jangan bolong-bolong, kayak cukupi. Pasti yang pertama itu minum air putih ya dok. Wah itu penting banget. Minum air putih. Air putih antioksidan, vitamin C itu, wah itu bagus banget sih gitu. Apalagi ini nih kita nih di tengah-tengah polusi gitu ya. Jadi buat teman-teman tuh pilih makanan juga kalau bisa yang tinggi sama antioksidan. Gitu. Jadi yang sayur-sayuran, buah-buahan itu oke banget. Buah-buahan kayak misalnya kalau aku nggak salah
jeruk, terus ada nanas juga antioksidannya lumayan tinggi ya dok ya. Jadi banyak banget sih sebenarnya sayur-sayuran sama buah-buahan tuh yang antioksidannya tinggi. I see. Jadi kalau bisa kalau teman-teman makan nih di piring ada nasi, misalnya ada sayur, Oke. ada daging. 4 sehat 5 sempurna ya dok ya. Yang dimakan tuh sayurnya dulu ya teman-teman. Oh, harus sayurnya dulu ya dok ya. Sayurnya dulu gitu. Oke, ini ilmu buat teman-teman semua nih. Jadi kalau misalnya makan makanan lengkap ya 4 sehat 5 sempurna, yang pertama kali makan adalah sayur ya. Betul. Nah kalau boleh tahu kenapa tuh dok? Kenapa sayur dulu? Karena begitu perut kita lagi kosong nih, kita kasih sayur pertama kali, itu yang akan membantu kita supaya waktu dikasih nasi setelahnya dan makanan-makanan lain yang banyak gula, itu gula darah kita nggak cepet naik. Oh, Teman-teman kan pasti udah pada tahu lah ya, gula itu musuh utama kita untuk penuaan gitu ya. Sebenarnya sih untuk satu badan kita pasti udah pernah dengar lah penyakit kencing manis, gula darah yang tinggi, diabetes gitu ya. Gitu. Jadi itu nggak cuma bisa untuk penyakit-penyakit yang serius-serius gitu ya, bahkan untuk penuaan pun itu berpengaruh banget. Jadi orang-orang yang sering konsumsi gula tuh kayak masuk nih kamu makan, terus gula itu ngancur-ngancurin tuh kolagen-kolagen kamu. Sejahat itu ya dok? Sejahat itu, anggap dia kayak bawa palu nih, dia teng gitu, ancur-ancurin semua kolagen kamu. Jadi kamu udah kolagennya produksinya menurun, kualitasnya menurun, kamu udah coba berusaha minum suplemen, dihancurin lagi sama gula, gitu.